Pernah mengungkapkan sama ibu kalau saya itu pengen jadi pengusaha antar pulau, Pak. Hidup kita tuh memang susah banget, Pak. Susah sekali, Pak. Ibaratnya mau makan aja susah, Pak. Melihat keadaan keluarga, walaupun sekolah aja kadang-kadang sampai malu sendiri, Pak. Mimpi saya tuh pengen berguna untuk orang banyak. Amin. Sebenarnya itu, Pak. Nama saya Gatot Trianto, beralamatkan di Desa Waisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Saya sekarang menggeluti usaha produksi tusuk sate dan pemasarannya juga. Kalau saya asli lahiran sini, Pak. Jadi putra daerah. Putra daerah ya. Sinilah. Kalau orang tua memang dari Jawa. Memang kalau dari basicnya tuh saya tuh dulu ya anaknya orang tani, Pak. Saya ibaratnya, tapi tani itu kurang bisa. Jadi kadang-kadang agak-agak disingkirkan lah sama yang gede-gede itu kan. Dan sana kamu ngerjain ini gitu. Karena memang kurang ini juga, kurang sebenarnya seneng sih, hobi juga di tani itu, tapi kurang bisa ilmunya lah yang jelas mungkin, atau mungkin kurang tekun lah. Dulu waktu lulus sekolah itu pernah itu macam-macam, Pak. Pernah merantau di gunung ya, Mutilada, Mutil Kopi, terus dari situ buruh ya, Pak, buruh mutil. Berarti ya manen kopi. Di daerah mana pun? Di daerah Kasui sana, Pak. Daerah Kasui. Lampung Barat ya. Terus habis itu dagang keliling, Pak. Dagang mainan anak-anak itu di sekolah-sekolah. Terus kalau anak sekolah pulang kita ke hiburan-hiburan, organ-organ yang di kampung-kampung itu loh, Pak. Jualan sendal juga pernah, jualan kain tapi cuma sebentar. Terus ya pokoknya senang jualan-jualan gitu, Pak. Habis jualan itu kerja di tambal ban. Dari tambal ban jadi rocker, Pak. Wih. Nyanyi. Rombongan kernek. Ya kerja tambal ban itu kadang 24 jam, Pak. Kadang udah tidur aja ada orang bangunin mau nambal ban. Kadang-kadang kan kita nggak apa ya, Pak, nggak bangun kan kasihan juga. Lebih dari apa ya, kok nggak tega gitu. Padahal ya kita tuh ngantuk sebenarnya kan, tapi kan yo Pak, kasihan lah ya. Termasuk kuli bangunan, Pak. Kuli bangunan itu kadang kita itu ya sampai ini, Pak, nahan lapar. Karena apa? Karena dulu kan masak sendiri, Pak. Jadi kita ikut di proyek itu masak sendiri. Di bangunan itu nggak hanya bangunan-bangunan gedung-gedung itu aja, Pak. Pernah jadi kuli masang bantalan kereta juga kan, masuk bangunan juga itu. Sininya sampai mentol-mentol, Pak. Iya. Jadi kalau suka dukanya panjang banget lah kalau diceritain. Itu bukan di bangunan, tapi salah satu pekerjaan juga yang ada di
Tapi kalau di bangunan alhamdulillah ya walaupun ada yang nyangkut tapi ya masih bisa untuk pulang kalau merantau. Sampai rumah ditanyain ibu, lah mana uangnya? Ya nggak dapat bu. Gajinya itu masih berapa ya? Sekitar 20.000 sampai 25.000 lah pak. 2005-2006 kayaknya pak. Sehari bu ya? Sehari pak. Panasan, nah lapar. Masak sendiri. Tapi kadang-kadang beras dibawain dari rumah sama ibu. Oh, banyak sampah sudah. Setiap seminggu sekali kan pulang bawa beras, bawa cabai yang bisa diambil dari kampung lah. Ya, dulu tuh awalnya itu ya pak, jadi kuli ngaduk pak di situ. Kena juga berarti. Iya kena pak, memang keahliannya kena pak. Terus dari situ ya sama beliau itu banyak dibimbing, dibelajarin. Jadi ya mungkin katakanlah yang megang kerjaan lah yang jelas. Jadi dari situ kita ya banyak dikasih bonus-bonus juga pak. Ya nggak perlu disebutin lah. Terus kalau aktivitas kerja saya itu di situ kan yang dari awalnya saya kuli ngaduk ya pak. Terus kalau siang itu ngaduk, kalau malam itu jaga alat berat. Oh, jadi di proyek itu ada alat berat juga? Ada. Jadi kalau malam itu saya jaga alat berat. Terus seminggu, 2 minggu, sebulan. Habis itu dipercaya bos itu minta carikan material. Dari situ material dari batu, bata, pasir itu. Kalau dia nyuruh beli pasir misalkan, kan saya banyak kenalan supir-supir karena pernah jadi rocker ya pak. Ya waktu itu misalkan beli pasir tuh ya sudah dari sananya berapa, misalkan ya segitu yang saya ini kan ada notanya juga pak, saya kasihkan sama dia. Misalkan ada sisa-sisa uang ya saya kembalikan, misalkan kayak batu, kayak batu bata, batu yang untuk pondasi itu. Ya semuanya pak, dari keramik semuanya, notanya ya lewat kantor dia semua. Jadi bahkan saya itu kalau ada ibaratnya sisa uang 1.000-2.000 ya saya pulangkan. Saya nggak pernah nanya ibaratnya saya digaji berapa, itu nggak pernah. Dan alhamdulillah bos saya itu masya Allah luar biasa baiknya. Ya kalau saya butuh uang, saya tinggal ngomong aja, Pak saya butuh uang sekian. Ya biasanya hari itu juga dikasih. Yang ibaratnya nominalnya itu ya bisa dikatakan lebih dari gaji harian lah pak, ibaratnya gitulah. Makanya saya ya bersyukur banget punya bos properti itu yang baik banget lah ibaratnya. udah kayak saya anggap kayak bapak saya sendiri tuh pak. Vendor di salah satu perusahaan ayam ya yang jelas. Itu saya izin sama beliau untuk ngelola usaha sendiri ya. Skam itu akhirnya diperbolehkan. Ya sebenarnya itu ngerintisnya bareng pak, dari 2010 itu sudah saya bilangkan sama pak bos saya, dan beliau juga mendukung. Nggak apa-apa, nanti suatu saat usahanya pasti membesar, beliau bilang begitu. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu udah banyak pesanan lah pak dari itu usaha skam itu. Siang kerja tempat beliau, malam itu kadang saya sampai subuh pak. Ngadain skam, ya ngadain sendiri, sama kadang-kadang sama ada yang bantu gitu. Kalau awal-awalnya saya sendiri pak. Sendiri, jadi nyari sendiri, ngadain sendiri, nanti nyewa mobil orang, muat sendiri, bongkar sendiri. Terus lama-lama ya ada lah untuk membayar kawan untuk bantu ya.
Itu pertama 2 orang, terus 3 orang, terus ya lama-lama juga ada kurang lebih itu sekitar ya 12-an orang lah Pak untuk ngadain scam. Kalau dulu awal-awalnya sedikit, terus jadi kurang lebih waktu itu karena itu sekitar 50.000 bag Pak. Bos saya itu mengenalkan pada orang yang waktu itu ada dia mengenalkan sama saya itu pengusaha tusuk sate yang awal kali di Lampung Pak. Nah saya ke sana untuk belajar, ya ditemani beliau, makan di traktir beliau karena tempatnya jauh Pak. Jadi benar-benar support ya. Iya. Bahkan waktu itu sampai 1 unit juga ada yang dibeliin sama beliau. Waktu itu sebenarnya usahanya itu kalau misalkan tusuk sate itu awalnya itu kita kan mau bikin bunduan dulu namanya Pak. Bunduan nanti ditampung sama orang yang kita belajar tadi itu. Setelah kita bikin itu waktu itu 1 unitnya itu 15 juta Pak. Ya kalau dulu itu kan awal-awalnya kita kan punya kebun bambu di ladang Pak. Bambu sendiri Pak, enggak beli waktu itu. Kita tebang, terus kita bikin, dan ya memang waktu itu karena masih belajar Pak. Dari 2017 itu pertama awal kita mulai itu 2017. Terus waktu itu kayak seperti mesinnya itu mesin gagal Pak. Gagal produk. Mungkin seperti itu. Dan mesin itu tidak bisa sama sekali untuk bikin tusuk sate. Ya dari sehari itu pernah saya coba itu cuma dapat 6 kilo Pak. 6 kilo tusuk sate Pak. Itu masih berupa bunduan, masih panjang Pak, lidi panjang itu paling dapat 6 kilo sehari. Bambunya bambu sendiri dari ladang. Bawa ke rumah kan terus dipotong. Habis dipotong itu kita belah pakai alat belah itu Pak, yang kayak plat itu dibikin kayak payung gitu. Habis itu dibelah, dipukul atasnya itu jadi belahan. Habis dari belah itu diirat. Nah setelah diirat itu, karena dulu mesinnya tulup Pak, tulup itu kita ada pernah ngalami itu yang satu-satu Pak ditulupin. Jadi nanti ada mesin pembelahnya lagi itu, misalkan satu iratan itu jadi 3 atau jadi 4. Nah dari situ nanti keluarnya satu-satu Pak. Lidi itu keluarnya satu-satu. Lama banget Pak. Ya itu makanya sehari paling dapat 6 kilo. Nah di 2017 itu 2018 itu hampir 1 tahun itu kita vakum Pak. Ternyata usaha sate itu memang nggak bisa untuk usaha. Sampai saya itu dimarahin sama istri Pak, karena waktu itu alat yang kita beli memang agak lumayan besar bagi saya, itu sekitaran waktu itu 50-an juta Pak. Duit utang ya. Duitnya diutangi sama Pak Bos ya. Habis itu saya tuh dimarahin sama istri itu, karena saya itu ada keinginan lagi bahwa usaha tusuk sate ini masih bisa maju kayak masih ada proses yang menjanjikan, mungkin seperti itu ya. Akhirnya saya itu kan dari usaha-usaha yang lalu itu kan ada, bahkan ada mobil pemberian juga. Itu saya jual Pak, mobil saya 2 Pak, untuk untuk beli mesin sama mendatangkan guru lah dari Pulau Jawa sana. Jadi mobil saya 2 itu saya jual semua untuk beli mesin tusuk sate sama tempat Pak. Laku berapa? Waktu itu laku 100, yang satu itu 50. Jadi 150 juta.
Dari nol Pak, dari bambu ya, masih dari bambu ya. Kita olah dari nol lah ibaratnya. Itu waktu itu alhamdulillah itu sudah bisa jadi. Ya katakanlah baru belajar tapi udah lumayan bagus karena memang kita datangkan guru waktu itu kan ya. Udah bagus. Tapi ada kendalanya Pak. Untuk pemasaran itu Pak, untuk market itu Pak. Saya itu pernah ngampas ya bahasanya itu. Ngampas itu sampai 6 kabupaten Pak. Waktu itu minjem mobilnya istri saya yang tak kreditin, tak pinjem. Untuk ngampas tusuk sate Pak. Kertas rokok itu saya guntingin, saya kasih nomor HP, saya kasihkan ke toko-toko yang memang jual, dia notabene itu toko-toko yang jualan plastik ya, toko plastik ya. Terus sama tukang-tukang sate Pak, saya kasih nomor saya. Sampai saya tuh sehari semalam itu jalan tuh sampai 6 kabupaten, yang laku itu cuma 6 kilo Pak. 6 kilo. Nah waktu itu produksi ya, produksi itu saya waktu itu alhamdulillah itu sampai kurang lebih itu 1 bulan itu karena barangnya tidak terjual. Karena memang saya memang fokus untuk produksi terus waktu itu, karena saya dijanjikan sama adalah orang yang menjanjikan, tenang aja pasar tusuk sate itu memang luar biasa begini-begini, dan nanti ketika ini mau berapa ton aja kita tampung gitu. Nah, semangat Pak. Nah ruangan ini Pak, ini penuh semua dalam tusuk sate Pak dulu. Kurang lebih hampir 10 ton. Kita produksi sendiri hampir 10 ton itu gak kejual Pak. Akhirnya jadi memang ya itu tadi, bohongin istri lagi. Tak pinjem dulu ya mobilnya untuk ngampas tusuk sate. Nanti kalau tusuk satenya udah lancar, nanti kamu tak beliin mobil lagi. Dan ya akhirnya kurang dari, kalau target saya tadinya 3 bulan insya Allah harus sudah keluar nih. Harus habis gitu. Tapi ternyata alhamdulillah waktu itu cuma 1 bulan kayaknya. 1 bulan habis Pak. Itu konsepnya tetap sama, di kampas itu. Iya Pak, waktu itu memang saya tiap hari itu keluar, nggak pernah ngurusin yang produksi tusuk sate itu. Memang waktu itu udah berhenti dulu lah gitu, sempat gitu berhenti dulu lah. Saya tak buang ini yang sudah kita produksi. Kalau ini nggak kejual nih, yang barang numpuk ini, kita nggak punya perputaran modal lagi Pak, karena modal momongan, mobil lurus didol entek. Aduh. Pokoknya nggak pulang kalau belum habis. Nah iya. Akhirnya saya itu bertemu dengan kawan-kawan yang komunitasnya di Lampung itu memang tukang sate. Terus yang memang awal-awal dulu pernah produksi tusuk sate tapi gagal. Akhirnya kita ketemu, dan ya itu lika-likunya pasar itu kadang ya itu, kalau berangkat pagi itu pulangnya sampai jam 3 dini hari. 3 malam? Iya, jam 3 malam Mbak. Ya karena gimana, kadang perjalanan kan jauh. Misalkan dari daerah tempat nih nawarinnya yang deket-deket dulu, terus lama-lama kan jauh. Kamu beli kemarin aja 50 juta untuk tangkringan ayam kan. Nah ini kamu mau jual mobil untuk beli alat tusuk sate, ini apa nggak keliru katanya. Sampai dibegitukan Mbak. Dan akhirnya sampai tusuk sate itu berjalan pun saya belum berani unjuk gigi pulang di rumah itu dengan ini, belum pernah, nggak berani Pak saya. Karena memang ya waktu itu inilah Pak, masih agak susah lah untuk sate pasaran. Akhirnya dari produksi 1 bulan itu kurang lebih ke 2 bulannya itu 10 ton itu sudah habis Pak. Ya karena kan sempat juga ngalami susah Pak. Waktu itu aja pernah dalam keadaan apa ya, pernah ada sakit sampai dulu itu juga pernah sampai, ya mohon maaf ya, pernah sampai
Gak bisa beli beras Pak. Waktu itu. Iya Pak. Tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu ya membaik karena pasaran kita ya tadi dari bungkus rokok kita guntingin Mbak. Kita tinggalkan ke warung-warung sate, ke toko-toko plastik. Ceritanya gini Pak, jadi waktu saya itu kan kenapa kok beralih ke jadi bunduan ya bahasannya ya Pak ya. Bunduan itu gara-garanya itu gini Pak, saya itu sudah terlanjur narok kertas rokok tadi yang sudah tak tulisin nomor itu. Nah kita untuk memenuhi pasar itu kan alhamdulillah waktu itu udah agak lumayan ya. Mereka pada telepon ya waktu itu. Nah itu yang tak tinggali kertas rokok tadi itu, kertas bungkus rokok itu mau udah nelpon Pak. Jadi makanya Mas kirim. nah iya, jadi kita beralih, tak pikir-pikir kalau kita bikin dari nol lagi, kita lama, dan kalau lama pasar ini kan positif diambil orang tuh Pak. Nah makanya saya berpikir di sini supaya saya cepat produksinya itu seperti apa. Akhirnya saya calling teman yang di Jawa. Di sana ada produksi bunduhan namanya. Bunduan itu apa? Boleh dijelasin? Bunduhan itu lidi bambu tapi dia panjang. Yang panjang itu bermacam-macam Pak. Ada yang 65, ada yang 60, ada yang 62, ada yang 50 cm Pak. Ada yang 46 cm, ada yang 45 cm. Nah itu ya gara-gara kita pasarnya sering telat, gara-gara kita produksi dari nol. Makanya beralih ke ngambil bunduhan, namanya bunduhan ya Pak. Bunduhan dari Pulau Jawa. Nah sampai Lampung kita ikat, kita potong, terus kita finishing bahasanya Pak. Kita finishing, kita poles, kita runcing, kita sortir. Ya apa yang kayak dilakukan ibu-ibu supaya untuk bisa memenuhi market kita yang memang sudah kita cari pakai kertas rokok tadi. Jadi sekarang lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita harus produksi dari awal, kita berat Pak. Di samping terlalu agak memakan waktu, kadang-kadang ini juga karyawannya itu yang berkendalanya Pak, karena di sini notabene kan banyak orang tani Pak. Oke. Nah, dengan usaha yang sudah sekarang. Kalau yang untuk di mesin itu khususnya ada 3 Pak. Ada 3, terus yang di gudang itu yang ikat itu biasanya orang 2, 3, 2. Terus sortir itu ibu-ibu biasanya kalau berangkat semua itu ada 8 orang. 13. Iya Pak. Yang packing? Yang packing 2 orang. Packing ya. Berarti 17-an ya? Iya. Yang adminnya ada 2. Iya. Kalau yang marketing ada sendiri timnya? Jadi Bosnya kalau tadi marketing. marketingnya itu memang jiwa saya itu memang jiwa marketing Pak. Jiwa sales Pak. Jadi kalau untuk nggak jelas itu kayaknya ada yang kurang Pak. Kalau market sekarang itu memang dari yang saya pasarin sendiri ya Pak. Itu ada paling jauh itu paling Bengkulu Pak. Bengkulu, ada Palembang Kota, ada Muara Enim, ada Tanjung Enim, ada mana lagi kalau di Lampung ini ya insya Allah hampir semua Pak. Mereknya itu NJ Pak. NJ. NJ. Kenapa tuh NJ? Filosofinya apa NJ? Sebenarnya itu kalau diomong itu ini Pak. Itu nama pemberian yang ngasih itu NJ itu sebenarnya guru saya dulu. Guru tusuk sate saya. Yang tak tanyain itu dia itu bingung. Pak, ini tusuk sate kita itu mau dinamain apa ya? Akhirnya dia bilang, dia juga mikir juga apa ya Mas katanya. Udahlah, dia bilang kasih nama aja Natar Jaya yang disingkat jadi NJ gitu. Jadi
NJ itu Natar Jaya. Iya Pak, tapi kan kita mau nyebutin itu kan tidak enak. Iya, NJ apa kadang ada yang ngomong, oh tidak jelas ini. 2022 Pak, 2022, 2021, 22 itu up itu kita sekitar 16 sampai 20 ton Pak. Per bulan. Untuk pasar di Lampung sendiri itu Pak, kurang lebih itu sekitar untuk Lampung sendiri ya, itu kurang lebih itu sekitar 30 bisa lewat Pak, bisa lebih 30-an ton Pak per bulannya Pak. Kebutuhannya itu belum lagi yang Palembang, belum yang lagi yang maksudnya yang pesanan-pesanan yang pernah kita maksudnya kita nggak penuhi gitu kan, masih banyak seperti Palembang, Jambi, Bengkulu. Kita memang belum apa ya, karena kemampuan produksi kita itu memang ya hanya segitu gitu, belum ya, masih terkendala di modal dan yang lain-lain segala macam gitu. Kalau misalkan kita bisa ada 50 ton, 60 ton ya mudah-mudahan habis untuk kebutuhan Lampung ya, Palembang. Salah satu mimpi saya dari kecil itu, saya pernah mengungkapkan sama ibu kalau saya itu pengen jadi pengusaha antar pulau Pak. Hidup kita tuh memang susah banget Pak, susah sekali Pak. Ibaratnya mau makan aja susah Pak. Melihat keadaan keluarga, walaupun sekolah aja kadang-kadang sampai malu sendiri Pak, karena nggak kuat aku Pak. Yang jelas saya tuh terinspirasi dengan ibaratnya dulu bos saya itu yang kalau dia itu pernah bilang kalau usaha itu nggak akan bohongi hasil. Makanya sekuat ya, termasuk ada support dari saudara-saudara saya, saudara kandung saya ibaratnya support, memberikan, ada yang punya sedikit dikumpulin untuk kita berjalan lagi Pak. Dan saya membangun usaha ini yang sudah bangkrut tak bangun lagi itu ya bismillah aja, mudah-mudahan hikmahnya itu banyak sekali gitu. Jadi mungkin kita ndak jangan sampai sombong dan segala macam, karena apapun yang kita punya itu milik Allah Pak. Mimpi saya itu pengen berguna untuk orang banyak. Sebenarnya itu Pak. Untuk Bapak Ibu yang ingin berminat beli tusuk sate dengan berbagai macam ukuran, ada tusuk sempol, ada tusuk cilok, ada tusuk sate, ada tusuk frozen. Kita menyediakan semuanya. Insya Allah pengiriman mau dalam ataupun luar kota ataupun yang di luar daerah bisa kita layani juga. Cara pemesanannya ada di Facebook saya, Gatot Tusuk Sate. Kalau misalkan di nomor HP 0858 09197838. Dan saya ingatkan kalau misalkan ada yang mau bekerja sama dengan kita, mau pembelian partai maupun partai besar ataupun kecil, kita nanti ada bisa siap melayani.